beliau Sunan Ngerang terah silsilah sudah jelas sampai Sayyidatina Fatimah. Rata-rata ini hujah, fakta berbicara. Beliau Sunan Ngerang mengangkat Sayyidatina Fatimah. Asli. Kalau kita mengejar nasab baginda Rasul, Nabi kita tercinta hanya punya satu putri yang terkenal, yang masyhurah adalah Fatimah. Nah ini ramai-ramai biasanya ibu-ibu ini semuanya. Lelaki yang dikedepankan. Ini bukti. Hanya Sayyidatina Fatimah lah yang mempunyai Hasan dan Husain. Nah ini perlu diingat. Di dalam surat An-Nisa, ini secara Qur'ani mengangkat wanita. Kalau nggak tahu, kalau mereka sok ngangkat yang laki-laki yang sering duel. Sering duel. Lupa dengan surat An-Nisa. Wanita. Ada nggak Pak? Di surat Al-Quran itu Al-Rijal ada nggak? Nggak ada kan? Yang ada itu An-Nisa. Bahwa beliau Nabi itu mengangkat wanita. Di zaman jahiliyah rata-rata An-Nisa wanita dianggap sepele. Ini Quran bukti hujah untuk mengangkat generasi penerus Ummina Hawa alaihissalam. Jadi mohon maaf, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kalau kita ingat surat An-Nisa itu ada ayat 159. Karena itu yang dibawa ajaran beliau Nabi hingga sampai ke Sunan Ngerang ya. Kita boleh bangga dengan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ini kelasnya habaib, gak ada apa-apanya nanti. Kelasnya habaib gak ada apa-apanya. Mohon maaf. Wah ini siapa ini? Syakur ini sudah ketawa ini. Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, yang kita harus bersyukur di negeri kita yang tercinta Indonesia, yang berasaskan Pancasila, harus berani. Bimbingan ulama Nusantara, bimbingan Wali Songo, bimbingan para pahlawan leluhur. Bendera kita adalah bendera merah putih yang tidak boleh dilibas oleh siapapun. Kalau mereka berani mengacak-acak, menyobek-nyobek negeri kita tercinta ini, dasar cinta harus berani, jangan takut. Siapapun kita serang tanpa mengedepankan anarkis dan arogan. Doa silahul mukmin, senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Quran menegaskan, kalau di tengah-tengah era sekarang berani-berani mengedepankan agama, ayo kembali ke Al-Quran. Siapakah yang lebih baik agamanya? Tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus berani. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapakah yang lebih bagus agamanya dibandingkan orang yang tulus menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pamrih, dalam strip betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ini istighfar ingkari. Artinya tidak ada orang yang lebih hebat, orang yang lebih bagus dibandingkan orang-orang yang selalu engkada, selalu mengarahkan wajahnya murni kepada Allah. Gak ada. Harus berani saudaraku. Mau di pondok pesantren atau tidak, mau di laut atau di dasar, harus berani bahwa tidak ada yang lebih bagus daripada orang-orang yang betul-betul menghadapkan wajahnya untuk Allah semata. Gak ada. Tantangan. Ini ayat apa? Sampai turun Allah menyatakan sendiri. Gak ada.
orang yang lebih bagus? Para habaib menjawab, betul. Allah sendiri berfirman, waman ahsanu dinan, dalam arti tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih hebat. Habaib manapun. Tutup. Berarti menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Ini perlu diingat. Kelasnya kelas ihsan nggak ada dimiliki oleh para habaib. Hanya ulama-ulama Nusantara, hanya wali-wali Songo yang tidak pernah kenal lelah. Bukti sampai di sini beliau Pak Lurah dan Wa Akwani para staf-stafnya hadir. Beliau dulu Sunan Gerang nggak pernah mengenal, tapi yakin Allah Maha tahu, Allah basirun melek. Ini acaranya beliau Kanjeng Sunan Ngerang. Sampai dini hari masyarakat setempat mengakui atas syiar dakwah beliau. Wa huwa muhsin, kelasnya kelas ihsan. Mahwal ihsan Allah karena kata roh, engkau mengabdi kepada Allah kayak kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau belum melihat kepada Allah, dia Allah Subhanahu wa taala betul melihat engkau. Ini kelas-kelas beliau Sunan Ngerang. Gak pernah mengenal orang, gak pernah mengenal tempat, hanya Allah semata. Tantangan Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a. Ini selain dia kelasnya ihsan, gak mengenal tempat, gak mengenal ras, satu hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Beliau garis lurus ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa Abu Tauhid. Beliaulah Nabi Ibrahim yang terkenal bapaknya tauhid. Ini perlu diingat, Gus. Kalau ada sosok-sosok Ba'alawi mau menindas As-Sayyid dan As-Syarif, As-Syarif dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, As-Sayyid dari Kanjeng Sunan Ampel, layak kusut. Nabi kita, Rasul kita, tuntunan Allah, ngikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana waktu itu pasti kita tahu dan hafal, walaupun nggak sepenuhnya. Siapakah yang melawan asnam di Arab? Apa asnam? Yaitu berhala-berhala. Yang menghancurkan adalah Fatan yuqalu Ibrahim, seorang pemuda yang gagah berani, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapakah yang terkenal tokoh-tokoh asnam, tokoh-tokoh berhala? Di Makkah masih ada sisa-sisa, yaitu satu kabilah Al-Jurhum. Orang-orang tokoh-tokoh, sisa-sisa tokoh berhala. Dari mana dia? Tokoh Yaman. Ingat, kalian kalau berani-berani membanggakan orang Yaman, Al-Jurhum ini termasuk kabilah suku Arab yang datangnya dari Yaman. Hati-hati, kalau kamu membuka sejarah, waspada kamu. Orang pribumi sudah pada bangkit. Hati-hati, jangan sekali-kali langkahmu kau ulangi. Pribumi nggak butuh dalil. Demi cinta tanah air, siapapun tidak pribumi selama imikan tidak bisa berakhlakul karimah, sikat dengan doa. Ibrahim waktu itu, Gus, seia senada sekata dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Setelah sepeninggal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengalami kendorus untuk membina, untuk nguri-nguri menghidupkan Ka'bah. Gara-gara Ismail ini kawin sama keluarga kabilah Al-Jurhum. Secara Al-Jurhum, orang Yaman waktu itu pernah diusir dari Makkah. Ini hati-hati, betul? Orang Jurhum, orang Yaman waktu itu di zaman Nabi Ibrahim pernah diusir
bangsatnya masih sempat-sempat menutup itu air zam-zam. Loh, bahkan membumikan harta-harta yang mana hasil Ka'bah waktu itu ditutup di bumi. Karena apa? Suatu saat ada harapan. Nanti kalau kembali lagi, nanti akan menemukan harta karunnya. Begitu liciknya orang Yaman. Makanya Allah dengan tegas, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Mana orang yang lebih bagus? Gak ada. Apakah yang kebagian orang Jurhum? Orang-orang kabilah Yaman yang selalu mengajak-ajak Ka'bah, yang selalu akan mengajak hidayah dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini sejarahnya terus sampai istafat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Muhammad fattabi millata Ibrahim, ajar Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim turun ke Ishak, masih bagus. Beliau Ishak turun Nabi dan Rasul yang harus kita imani. Tapi kalau sudah turun ke Yahud, lain nanti dulu. Bukan hidayah yang ada, tapi hawa nafsu yang ada. Kamuflase yang ada. Kendesen yang ada. Ilmu tidak ada, hidayah kosong. Kita tidak boleh tertipu oleh gerakan mereka Grand Design yang dibawa tokoh-tokoh habaib yang sekarang, yang tidak boleh kita diam. Saya harus kembali, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim. Harus mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Mohon maaf, tidak atas dasar nama benci, tidak, tapi meluruskan demi cinta tanah air, hubbul waton minal iman. Don't forget love for the homeland. Jangan lupa cinta tanah air. Cukup ya. Ya, ini mohon maaf, yang penting kita gembar, yang kita penting membangkitkan saudara-saudara pribumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.